البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Kita lanjutkan pembacaan ini. Masuk di halaman yang ke-60. Wa rubbama ghalata ghalitun fawaqa'a fi shibhil wad'. Terkadang ada seorang rawi yang keliru sehingga dia terjatuh ke dalam perkara seperti pemalsuan min ghairi ta'ammud, tanpa dia sengaja melakukan itu. Pembahasannya sebenarnya bagus di bawah, tapi nggak tahu kita baca nggak ya? Nggak usah ya, insya Allah biar cepat habis. Baik, kita lanjutkan. Summa nahadatil jahabidatu bi kasfi awariha. Kemudian para pakar hadis bangkit untuk menyingkapkan aib-aib, menyingkapkan cacat dari hadis-hadis palsu tersebut. Wa mahwi ariha, dan untuk menghilangkan keburukannya. Karena apa? Nanti agama jadi rusak kalau hadis palsu bertebaran. Walillahil hamd, dan segala puji bagi Allah. Kembali kepada apa? Ucapan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Apa itu? Laula jahabidatul akabir la khatabaz zanadiqatu alal manabir. Kalau bukan karena para pakar yang besar, niscaya orang-orang zindik telah berkhutbah di atas mimbar-mimbar. Baik. Kemudian wa hasalalahum malakatun ya'rifuna biha dzalik. Dan mereka, yaitu para pakar, memiliki kemampuan yang dengan itu mereka mengenali hadis-hadis yang palsu. Kama su'ila ba'duhum kaifa ta'rifun anna syekh kadzdzab. Seperti sebagian muhadis yang ditanya, bagaimana Anda tahu bahwasanya syekh itu adalah pendusta? Faqal idza rawa la ta'kulul qar'ah hatta tadbahu. Kalau dia meriwayatkan hadis, yaitu jangan engkau memakan qar'ah, yaitu sejenis biji-bijian, sampai tadbahuha, kalian menyembelihnya. Nah, enggak mungkin, di mana biji disembelih, tak perlu itu. Ikan aja tak perlu disembelih. Seperti yang diceritakan Syekh Yahya, ada apa? Ada makanan-makanan kaleng ikan yang masuk ke orang Yaman. Tertulis di situ ini telah disembelih dengan syariat Islamiyah. Dikatakan ini palsu, nggak mungkin. Ikan nggak perlu disembelih. Jelas ini yang membuat justru dia nggak paham syariat. Yaitu waktu itu memang datang dari mana? Import dari Perancis waktu itu. Baik, ikan nggak perlu disembelih. Gimana kita nanti harus menyembelih ikan teri juga? Susah. Baik, alim tu annahu kadzdzab. Taulah dia bahwasanya si perawi ini pendusta. Baik, di bawah ada keterangan yang baik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagaimana seseorang itu mampu memiliki kemampuan yang seperti itu. Intinya adalah apa? Tidak putus asa dan tidak bosan untuk belajar. Al-babur rabi'u wal ishrun, bab yang ke-24, al-hadisul maqlub, hadis yang terbalik. Huwa nahwu hadisin masyhurin an Salim ju'ila an Nafi'. Seperti ini sekedar contoh hadis yang terkenal dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar, tapi dijadikan itu datang dari jalur Nafi' maula Abdullah bin Umar. Wa huwa fi nau'il hadisid dhaif, dan ini masuk dalam jenis hadis yang dhaif, menunjukkan apa? Kesalahan si rawinya. Kecuali kalau terbukti sekedar salah nama, tapi intinya tidak masalah itu. Baik Salim ataupun Nafi' min asbatin nas fi Ibni Umar, enggak masalah. Wa qallaba ahlu Baghdad alal Bukhari mi'ata hadis mutunaha wa asanidaha. Penduduk Baghdad di dalam riwayat yang terkenal membalik hadis sampai 100 hadis dibalik untuk menguji Imam Bukhari, dan ini adalah ujian yang sangat berat. Satu hadis saja belum tentu kita paham kalau hadis itu dibalik sanadnya. Bagaimana dengan 100 hadis? Dan kisahnya panjang dan indah itu.
Baik, imtihanan untuk menguji beliau. Hina qadima alaihim, ketika beliau tiba ke tempat mereka, faradda kullu matnin ila isnadih. Lalu beliau mengembalikan setiap matan kepada sanadnya. Kata para ulama, bukanlah yang terlampau mengherankan kalau Bukhari itu mengatakan yang betul sanadnya adalah begini, tapi adalah yang lebih mengherankan adalah beliau hafal kesalahan orang-orang yang di hadapan beliau. 10 hadis yang pertama engkau bilang begini, sanadnya begini, padahal yang betul begini. Sanad kedua begini-begini, tadi engkau bilang gitu kan, padahal begini. Beliau membantah itu setelah selesai 100 hadis disampaikan ke beliau. Bukan setiap satu langsung dibalikkan, bukan setiap satu langsung diperbaiki, enggak. Beliau tunggu sampai 100 hadis selesai. Ini hafalan yang luar biasa, mampu menghafal yang salah. Di samping beliau juga menghafal apa yang betul. Baik, fa'ad'anu bifadlih, maka mereka pun tunduk dengan apa? Keutamaan beliau. Setelah itu terjadilah kedengkian-kedengkian dari ulama yang lain. Al-babul khamisu wal ishrun ma'rifatu man tuqbal riwayatuhu wa man turad. Yang ke-25 yaitu pembahasan jarh wa ta'dil. Kita mengenal orang yang riwayatnya layak diterima dan siapa yang riwayatnya layak untuk ditolak. Ajma'a jamahiru a'immatil fiqhi wal hadis. Hampir semua imam fikih dan hadis bersepakat ala annahu yustaratu fi man yuhtaju bi riwayatihi, disyaratkan untuk orang yang digunakan riwayatnya sebagai hujjah ayakuna adlan dhabitan fi lima yarwi, yaitu dia memang agamanya lurus dan hafalannya mantap terhadap apa yang dia riwayatkan. Bi ayyakuna musliman balighan atila, dia adalah seorang muslim yang balik dan berakal. Salima min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah, dia selamat dari sebab-sebab kefasikan dan juga perkara-perkara yang merusak kehormatan. Nah, di bawah ada catatan kaki yang bagus dari Al-Khatib, boleh dibaca sendiri dalam kitab Al-Kifayah. Mutayaqqidhan, harusnya apa? Dengan tongkat itu ya, mutayaqqidhan. Ya, jadwal kita jadi menyempit, tapi enggak apa-apa, kita yang penting ambil isinya. Baik, dia sadar ghairu mughafalin, dia tidak terlalaikan. Hafidhan in haddatsa min hifdhi, beliau memang hafal kalau memang meriwayatkan dari hafalan beliau. Dhabitan li kitabihi idza haddatsa min, beliau memang menjaga kitabnya kalau memang meriwayatkan dari kitab. Aliman bima yuhilul makna in rawa bil makna, mengetahui apa saja yang merubah makna kalau memang meriwayatkan hadis secara makna. Wala yustaratu fihi dzukurata walal hurriyah, tidak disyaratkan dia harus laki-laki, wanita pun boleh. Bagaimana kalau laki-laki yang operasi kelamin, boleh tidak? Nah, ini fasid, ditolak. Baik. Bersyukur punya burung aja enggak. Nauzubillah. Baik, gimana dia akan mensyukuri syariat Rasulullah? Baik, walal hurriyah. Baik, hamba pun boleh untuk meriwayatkan. Yang penting apa? Syaratnya seperti yang terdahulu. Walal basar, tidak harus matanya itu mampu melihat. Makanya sebagian ulama buta, itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Tidak buta mata hatinya. Walal adat, tidak diriwayatkan jumlah, tidak seperti yang disyaratkan oleh apa? Mu'tazilah, harus orangnya mutawatir dan seterusnya. Mu'tazilah sendiri belum tentu setiap tabaqat murid mereka, guru mereka adalah mutawatir. Walal ilmu berarti apa? Fihi dzukuratu. Walal ilmu bi fiqih, tidak disyaratkan dia harus seorang faqih. Yang penting apa? Memang dia hafalannya bagus dan agamanya lurus walaupun bukan dari kalangan fuqaha. Au arabiyah, tidak disyaratkan dia itu betul-betul berilmu tentang bahasa Arab. Walaupun untuk dasar-dasar dia harus tahu karena masuk dalam syarat tadi, mengetahui apa yang akan merubah makna. Jadi dia harus tahu i'rab, tapi tidak harus jadi sibawai lebih dulu. Au maknal hadis, tidak disyaratkan dia betul-betul tahu makna hadis sampai apa? Mendalam seperti Imam Ahmad. Baik, tidak disyaratkan itu. Adalatul rawi tasbutu taratan bi tansisi adl. Afwan kalau tadi ada kata-kata yang kasar atau apa, afwan. Baik. Kebetulan. Baik. Kelurusan seorang rawi itu menjadi pasti taratan terkadang bi tansisi adl,
yaitu ada ketetapan dari rawi yang lain yang adil, yaitu ada yang bersaksi memang ini adalah orang yang agamanya lurus, au adlain, atau dua orang, paling tidak ada dua orang rawi yang sikoh yang mensikohkan dia alaiha, terhadap apa? Terhadap kepastian, terhadap keadilan, kelurusan si rawi yang ini. Baik. Di bawah ada pembahasan mana yang betul harus dua orang atau boleh satu orang. Yang betul adalah satu orang pun boleh. Yang penting yang menghukumi memang apa? Rawi yang dia sendiri adalah mantap hafalannya. Wa taratan bil istifadhah. Terkadang diketahui dengan apa? Berita yang sudah terkenal, bukan terkenal di kalangan orang jahil tentunya, tapi di kalangan para apa? Para muhaddisin, bahwasanya rawi ini memang sikoh. Faman ishtaharat adalatuhu baina ahlin naql, maka barang siapa kelurusan agamanya telah terkenal di kalangan para muhaddisin, au nahwihim min ahlil ilm, atau yang semacam mereka dari kalangan ulama, wa sya'as sana'u alaihim, dan telah tersebar sanjungan untuk mereka, biha, terhadap masalah ini, terhadap kelurusan agama orang ini, kafa fiha, maka itu cukup. Ya, yang penting sudah dikenal di kalangan muhaddisun memang ini adalah apa? Orang yang sikoh misalkan. Wa hadza huwa shahihu fil madhab. Inilah yang betul di dalam madhab ini. Dalam madhab fikih beliau adalah apa? Adalah Syafi'i. Wa masalal khatibu bi Malikin wa Syu'bata wa Ahmad wa Syafi'i. Al-Khatib Al-Baghdadi mencontohkan popularitas yang cukup adalah apa? Seperti Imam Malik, Syu'bah, Ahmad, Syafi'i, siapa yang tidak kenal mereka dengan pujian-pujian untuk mereka. Wa man jara majrahum, dan orang yang berjalan seperti perjalanan mereka. Fi nabahati dzikr, di dalam apa? Pujian yang tinggi. Wastiqamatil amr, dan agama yang lurus. Fala yus'alu an adalati haula, maka tidak perlu ditanyakan mereka sikoh atau tidak, enggak perlu ditanyakan kalau masalah Syafi'i, Ahmad, Syu'bah dan semacamnya. Wa amsalihim, dan yang semacam mereka. Wa innama yus'alu an adalati man khafiya amruh, hanyalah yang layak ditanyakan adalah tentang kelurusan agama orang yang dirinya memang samar-samar, belum dikenal. Alat talibin, tidak dikenal oleh apa? Para pelajar. Maka boleh pelajar tanya, ini siapa guru yang datang ini? Nah, kita tanyakan kepada pakarnya atau ahlinya. Tapi kalau yang datang semacam Malik, Syafi'i, tak perlu tanya lagi. Baik. Wa fi kitabi Bughiyatin Nuqat, disebutkan tansis ahlul ilmi mahmuluna alal adalah. Ulama, kalau memang dia adalah ulama, maka ini dibawa kepada kelurusan ilmu, kelurusan agama. Kalau memang dia ulama, agamanya itu lurus hukum asalnya. Kalau enggak, dia bukan ulama. Taib, hatta yadhara minhum khilafu dzalik, sehingga jelaslah dari mereka perkara yang menyelisihi itu. Kalau memang ada tansis dia ulama, hukum asalnya berarti apa? Agamanya lurus. Tinggal apa? Kalau ternyata nanti ada data yang menyelisihi itu, hukum disesuaikan dengan apa? Hukum yang betul. Baik. Dan ini juga yang dirojihkan oleh apa? Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala terhadap syarah beliau terhadap Nukhbatul Fikar kalau tidak salah, atau di Nuzhatun Nadhar, syarah terhadap Nuzhatun Nadhar Ibnu Hajar. Ini yang dirojihkan. Wa yu'rafu kaunuhu dhabitan, itu tadi masalah kelurusan agama. Sekarang masalah kekuatan hafalan. Gimana diketahui? Diketahui dia itu kuat hafalannya bimuwafaqatihi siqatal mutqinin, yaitu dia sesuai dengan para rawi yang siqat yang mantap ghaliban secara umum. Tidak disyaratkan dia harus selalu tepat 100%. Terkadang boleh salah satu atau salah dua, ini tidak masalah. Yang penting apa? Secara umumnya, secara global dan mayoritasnya dia betul, sesuai dengan riwayat para rawi yang mutqin, yang mantap. Walau min haisul makna, walaupun dari sisi makna saja tidak masalah. Tidak harus lafadznya sama persis, yang penting maknanya tidak berubah. Wala tadurru mukhalafatuh, dan tidak akan membahayakan kalau dia menyelisihi. Kalau salah satu atau salah dua, ini tidak apa-apa. Fa in kasurat ikhtalla dhabtuh. Adapun kalau mukhalafah, penyelisihan dia terhadap rawi yang lebih kuat itu banyak, sering menyelisihi, maka kemantapannya jadi cacat, menjadi cacat. Walam yuhtajju bih, maka tidak dijadikan sebagai hujjah. Wa yuqbalu ta'dil min ghairi dzikri sababih,
Masalah takdil, pujian tentang lurusnya agama seseorang ini diterima tanpa harus menyebutkan sebab. Karena kalau sebab, kenapa dia sikoh, kenapa dia agamanya lurus, ini terlalu banyak kita sebutkan. Oh, dia sudah haji 10 kali, dia sholat sampai sekian kali, ini terlalu panjang nanti disebutkan. Alal madhabis sahihil masyhur, menurut pendapat, berdasarkan pendapat madhab yang sahih yang terkenal. Li'anna asbabahu katsirah, karena sebab lurusnya agama seseorang banyak sekali, syariat sendiri banyak. Yas'ubu dzikruha, susah untuk disebutkan itu semua. Sebaliknya, wala yuqbalul jarhu illa mubayyanus sabab. Sementara kritikan itu tidak diterima kecuali sebabnya harus dijelaskan. Kenapa? Hukum asal seorang yang adil adalah adil. Tidak boleh berpindah kecuali dengan suatu dalil yang nakil, yaitu apa? Penukilan, pemindahan itu harus dengan hujah yang kuat. Maka kalau ada kritikan harus dijelaskan. Oh, dia ini nggak layak diterima. Kenapa? Nah, cari sendirilah apa sebabnya. Nggak boleh macam itu. Harus dijelaskan. Kenapa Anda mengkritik dia? Tayyib. Liyungdhara fihi ahwa jarhun amla, untuk diperiksa oleh ulama yang lain apakah memang ini layak menjadi sebuah kritikan atau tidak. Oh, jangan ambil hadis dari dia. Kenapa? Saya nggak mau cerita lah. Harus cerita. Oh, saya lihat dia 7 hari 7 malam kalau dia 7 malam berturut-turut kalau tidur ngorok. Nah, itu nggak layak untuk jadi jarah. Mungkin dia sakit tenggorokan, boleh jadi. Jadi harus cerita dulu sebabnya apa. Jangan-jangan sebabnya tidak ada kaitan apa-apa. Baik. Faqad yudhannu ma laisa bijarihin jariha. Terkadang faktor yang bukan sebagai faktor kritikan dianggap sebagai kritikan, maka harus dijelaskan dulu. Anda mengkritik sebabnya apa? Kami mau lihat apakah layak dijadikan sebagai alasan atau tidak. Walidzalika ihtajjal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud bi jama'atin ishtahara ta'nuhum. Maka dari itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud berhujjah dengan sekelompok ulama, sekelompok rawi yang terkenal dia itu dikritik. Tapi apa? Ketika diteliti kritikannya tidak betul. Ka Ikrimah Al-Barbari, murid dari Ibnu Abbas, dituduh dusta oleh apa? Oleh kalau nggak salah Ibnu Umar. Tapi yang betul beliau tidak dusta. Wa Ismail ibni Abi Uwais. Baik. Beliau tidak sampai dhaif, tapi sekitar apa? Lain saja. Dan hadisnya sudah diperiksa oleh beliau. Wa Asim ibnu Ali. Asim bin Ali memang ini ada kritikan. Sebenarnya dia kalau tidak sombong itu ulama menerima itu. Tapi dia sombong. Kalau setiap kali disalahkan dan terbukti salah, dia tidak mau rujuk. Maka sebagian ulama betul-betul membenci rawi yang sombong ini. Walaupun dia sebenarnya sikoh. Tapi harusnya apa? Kalau salah mengaku salah. Wa Amr bin Marzuq wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa taja Muslimun bi Suwaid bin Sa'id. Muslim berhujjah dengan Suwaid bin Sa'id, padahal ini dhaifnya tidak ringan. Al-Hadatsani wa jama'atin ishtahara ta'nu fihim, dan sekumpulan rawi yang telah terkenal dia itu dikritik. Tapi apa tujuannya? Bukan masalah bukan karena beliau menganggap hadisnya sahih, tetapi apa? Suwaid bin Sa'id riwayatnya dengan buku itu kuat. Hafalannya memang lemah, tapi apa? Beliau memiliki naskah yang bagus dari Hafiz bin Sulaiman. Maka apa? Diterima oleh Imam Muslim. Bukan karena hafalan, tapi karena buku. Enggak masalah. Wa dzalika dalun ala annahum dhahabu ila anna al-jarha la yuqbalu illa idza fussira sababuh. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya para a'immah tadi berpendapat bahwasanya kritikan tidak diterima kecuali kalau dijelaskan sebabnya. Setelah dijelaskan sebabnya, ketahuan layak dikritik atau kadarnya seberapa dan seterusnya. Wa qad qila li Syu'bah, ditanyakan kepada Syu'bah, lima tarakta hadisa fulan? Kenapa engkau meninggalkan hadis fulan? Qala ra'aituhu yarkudu ala birdaun. Saya melihat dia naik kuda birdaun, kuda Romawi yang sering dipakai oleh para bangsawan. Syu'bah melihat ini enggak layak muhadis macam ini. Tapi tentunya semata-mata macam itu bukan sebagai kritikan. Baik. Nanti ada Syekh Yahya ternyata naik baby Benz. Oh, ini enggak layak. Enggak masalah seperti itu. Enggak apa, sekali biarlah beliau menghibur diri naik kendaraan yang baik-baik misalkan. Jadi enggak apa-apa muhadis kebetulan memang ada orang meminjamkan kepadanya kuda birdaun yang mahal, enggak masalah. Apa salah dia? Apa dosa dia? Tidak melanggar dalil apapun. Ini contohnya. Tayyib wal jarhu wa ta'dil yasbutani bi wahid.
Jarah dan ta'dil itu sudah menjadi pasti dengan satu orang saja. Jadi tidak disyaratkan seperti syarat para hizbiyun. Oh, ini yang mengkritik baru satu orang. Jumhur ulama enggak mengkritik. Enggak demikian. Yang betul adalah apa? Walaupun satu orang kalau dia punya ilmu dan dia adalah siqah dan kritikannya itu hujahnya tepat, walaupun seluruh dunia membela orang tadi, maka apa? Al-jarhul mufassar muqaddamun apa itu? Ala at-ta'dilil mubham. Jarah yang dijelaskan dengan betul tentunya, bukan dibuat-buat, maka itu diutamakan daripada pujian yang bersifat global. Karena boleh jadi orang-orang lain yang memberikan tazkiyah tidak tahu kesalahan orang ini. Yang penting apa? Yang mengkritik memang dia adalah orang yang siqah. Bukan apa? Oh, ya saya bukan ulama tapi saya lebih tahu dari ulama. Enggak layak bilang macam itu. Tapi apa? Sampaikan kritikan-kritikan tersebut kepada ulama, nanti ulama yang menilai apakah kritikan ini menyebabkan orang itu jatuh atau cukup dikatakan memang dia keliru tapi tidak sampai jatuh dan seterusnya. Baik, penilaian itu diserahkan kepada hakim, dan hakim umat ini adalah ulil amri mereka. Tayyib, li'annal adada lam yustarad fi qabulil khabar. Karena bilangan orang itu tidak disyaratkan di dalam menerima berita. Tayyib, sementara jarh wa ta'dil itu adalah berita. Tidak disyaratkan jumlahnya harus 7 atau 8 atau jumhur dan seterusnya. Wa tuqbalu tazkiyatul mar'ah. Tayyib, pujian seorang wanita ini diterima. Seperti apa? Ketika Rasulullah SAW tanya kepada Barirah, apa yang kau ketahui tentang Aisyah? Kata Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menerima pujian Barirah terhadap Aisyah. Berarti apa? Syarat masalah laki-laki atau perempuan ini bukan syarat. Yang penting yang ditanya memang dia layak untuk ditanya. Tayyib, wal abad, demikian pula hamba sahaya, tidak masalah dia hamba atau orang merdeka. Al arifaini fir riwayati wasyahadati aidan. Syaratnya memang mereka berdua adalah orang yang arif di dalam masalah riwayat dan syahadah. Adapun kalau jahil tentunya apa? Tidak layak diterima. Tayyib, wa idza jtama'a fi syakhsin jarhun wa ta'dil fal jarhu muqaddam. Kalau terkumpul pada seseorang itu kritikan dan pujian, maka kritikan diutamakan. Kenapa? Li'annal mu'addil yukhbiru amma dhahara min halih. Karena si pemuji dia hanyalah mengabarkan apa yang nampak pada diri orang tersebut, yang dia tahu dari lahiriah orang tersebut. Wal jarih yukhbiru an batinin khafiyyin anil mu'addil. Sementara si pengkritik dia mengabarkan tentang perkara yang tersembunyi batin, yang khafi, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh si pemujinya. Wa idza ayyana al-jarihu sababan, apabila si pengkritik telah menentukan sebab, fa nafal mu'addil, kemudian ini hukum khusus. Lalu si pemuji meniadakan kritikan tadi bitariqin mu'tabar, dengan jalur yang terpandang. Jadi sekarang ada ketentuan khusus bagaimana, apakah mungkin kritikan itu dikalahkan oleh pujian? Mungkin, kalau apa? Syaratnya seperti yang disebutkan berikut ini. Kama idza qala, seperti kalau apa? Si pengkritik itu berkata fulan qatala fulanan zulman waqta kada. Orang ini dia harus dibuang. Kenapa? Karena dia membunuh si fulan secara zalim di tanggal sekian-sekian misalkan. Faqala al-mu'addil, maka si pemuji mengatakan ra'aituhu hayyan ba'da dzalik, tapi setelah tanggal itu saya lihat si korbannya masih hidup. Oh, jangan-jangan saya salah dalam menilai orang itu, ternyata kembarannya mungkin atau apa. Nah, kalau memang terbukti begitu berarti apa? Walaupun itu kritikannya ditolak. Baik, walaupun itu kritikan. Baik. Kemudian au kanal qatilu fi dzalikal waqt indi, atau si pemuji mengatakan orang yang engkau tuduh sebagai pembunuh di tanggal itu dia di tempat saya. Gimana dia tiba-tiba mampu membelah diri jadi membunuh di sana sini? Ya juga. Oh, ternyata jangan-jangan wajahnya mirip saja itu, misalkan. Fa innahuma yata'aradan, maka kedua berita ini jelas bertentangan. Yang betul si fulan membunuh fulan atau tidak. Baik. Wa yu'rafu dzalika min ta'lilis syekh. Yang demikian ini antara pujian dan kritikan kalau bertentangan akan diketahui dengan apa? Alasan dari syekh tersebut. Kalau alasannya betul maka apa? Kita ikuti mana yang betul. Kalau alasannya salah maka apa? Yang salah tidak boleh diikuti.
Wa yustasna aidan ma idza qala al-mu'addil. Dan diperkecualikan dari sisi kritikan harus diutamakan. Perkecualiannya apa? Apabila si pemuji mengatakan araftu sababal jarah wa taba minhu wa aslah. Saya tahu sebab dikritiknya dia waktu itu, tapi dia sudah bertaubat dan dia sudah memperbaiki diri. Ya sudah, man taba an syai' kaman la dzambalah. Barang siapa taubat dari suatu dosa seakan-akan dia tidak punya dosa. Masa lalu yang sudah dia taubati tidak boleh dibuka-buka terus. Baik. Fa innahu yuqaddamu 'alal jarh. Maka kalau keadaannya seperti ini, pujiannya didahulukan daripada kritikan. Kenapa? Li'anna ma'ahu ziyadata ilm. Karena sekarang si pemuji memiliki tambahan ilmu. Jadi apa? Kasusnya sejak awal sampai akhir kuncinya ada pada ilmu. Siapa yang ilmunya lebih kuat dalam masalah tersebut, maka ilmunya itu yang menjadi hakim. Wala yujzi'u ta'dilu 'alal ibham. Dan tidak sah yujzi', tidak sah pujian secara global saja. Tayyib. Fa idza qala, kalau dia mengatakan haddatsani siqah, telah menyampaikan hadis kepada saya orang yang siqah, seperti yang sering disebutkan oleh Imam Syafi'i. Cukup enggak seperti ini? Au nahwu dzalik, atau kalimat seperti ini muqtasiran alaih, mencukupkan diri dengan lafaz ini. Lam yaktafi dzalik, ini tidak cukup. Tayyib, ini menunjukkan apa? Ibnu Nahawi walaupun beliau Syafi'i, tapi beliau bukan muta'assib. Kalau salah dikatakan salah. Praktek dari apa? Imam Syafi'i tidak cukup. Tayyib, kenapa? Kita tidak tahu betulkah dia siqah, jangan-jangan menurut Anda siqah, menurut orang lain ternyata terbukti tidak siqah. Maka jelaskan dulu siapa siqah yang Anda sebutkan ini. Sebutkan namanya. Ketika Anda menyembunyikan dia, malah timbul kecurigaan. Kalau emang dia betul-betul siqah, kenapa Anda enggak tampilkan sekalian namanya untuk diketahui? Wali annahu qad yakunu siqatan indahu wa ghairuhu qad ittala'a ala jarhi. Dan boleh jadi orang ini siqah menurut si rawinya, menurut si penyebutnya tadi. Tetapi ulama yang lain tahu bahwasanya orang ini layak untuk dijarah. Bima huwa jarihun indah, dengan sesuatu yang layak untuk menjadi kritikan terhadap dia. Au bil ijma', atau dengan ijma'. Seperti apa? Imam Syafi'i mengatakan haddatsani siqah, ternyata dia adalah Ibrahim bin Abi Yahya al-Madani al-Qadhi al-Kadzdzab. Yang Imam Ahmad mengatakan kullu bala'in fih, semua bencana ada pada dia. Dia pendusta dan dia juga jahmi dan seterusnya. Tayyib. Fa yuhtaju ila an yusammiyah, maka diperlukan untuk dia sebut namanya. Tolong sebutkan namanya. Terutama apa? Di masa-masa setelah apa? Wafatnya Ibnu Sirin. Bahkan sebelum Ibnu Sirin. Kanu apa itu la yasaluna anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulu mereka tidak bertanya masalah sanad. Ketika fitnah sudah terjadi, fitnah Jahmiyah, fitnah Asy'ariyah, fitnah bahkan ya sebelum Asy'ariyah bahkan ya. Baik, Khawarij dan lain-lain, maka muhaddisin bertanya, sebutkan yaitu nama-nama rawi kalian. Jadi harus disebutkan, bukan hanya haddatsani siqah an Rasulillah. Ya siapa siqah itu? Kita enggak tahu lah. Baik. Yang lebih parah adalah orang-orang Rafidhah yang dianggap sebagian saudara kita yang mughafal sebagai saudara. Sampai disebutkan dalam kitab Al-Kailani yang yang disimpan dalam Kutubud Dhalal punya Damaj itu. Disebutkan bahwasanya seorang Syekh Sufi Syekh Rafidhah mengatakan saya punya keledai saya pernah cerita, ibu saya pernah cerita bahwasanya neneknya berkata bahwasanya nenek dari nenek dia berkata gini-gini sampai ke atas. Neneknya itu mengatakan, saya ini keledai yang mengikuti kapal Nabi Nuh. Gimana kita tahu ini rawinya saja keledai? Kita cari di kitab-kitab Jarh wa Ta'dil enggak dapat. Dapatnya mungkin di Kamus Binatang nanti. Padahal dikatakan kitab Kailani ini setara dengan Bukhari menurut orang-orang Rafidhah. Setara dengan Bukhari, rawinya keledai. Nauzubillah. Tayyib. Kemudian disebutkan kembali ke sini hatta yu'raf, sehingga diketahui siapakah orang ini. Bal idrabuhu an tasmiyatih, bahkan tidak maunya dia untuk menyebutkan nama gurunya muribun, itu adalah mencurigakan. Yuqi'u fil qalbi taraddudan fih, menimbulkan keraguan di dalam hati, kebimbangan dalam hati. Wa riwayatul adli amman sammahu lam yakun ta'dilan. Baik, sekarang sudah saya sebutkan namanya, tapi saya tidak mentakdil. Apakah berarti rawi ini adalah rawi yang siqah? Semata-mata disebutkan nama itu bukan sebagai pujian. Baik.
Jadi harus diketahui betulkah dia dipuji atau tidak, di samping namanya diketahui. Fi riwayatil majhul, sekarang pembahasan tentang riwayat majhul, riwayat rawi-rawi yang tidak dikenal. Wa huwa aqsam, dia ada beberapa macam. Ahaduhuma, yang pertama majhulul adalah, yaitu kelurusan agamanya tidak diketahui zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ini yang sering dikenal dengan apa? Majhul ain. Cuma disebutkan namanya Abdullah bin Muhammad. Taib. Tapi dia siapa? Orang tidak tahu siapa dia ini, enggak kenal. Taib. Ini dikatakan apa? Majhulul adalah zahiran wa batinan. Bahkan bukan hanya adalah, bahkan apa? Dhabitnya juga tidak diketahui. Ainnya aja enggak diketahui. Ain yaitu zatnya dia. Dia ini siapa? Taib. Wala yuqbalu indal jamahir. Menurut jumhur ulama seperti ini tidak diterima. Kecuali kalau ada qarinah yang sangat kuat yang menguatkan, mendukung dan seterusnya, boleh jadi hukum jadi lebih ringan. Tapi hukum asalnya ini. Wala tuqbalu riwayatu man urifa bi kasratis sahu. Tidak diterima riwayat dari orang yang dikenal banyak lupa. Maksudnya tidak diterima adalah apa? Tidak dijadikan sebagai hujjah, tapi untuk penguat mungkin. Kalau apa? Tidak sampai tingkat dhaif jiddan. Fi riwayatih, di dalam riwayat dia, idza lam yuhadits min aslin sahih. Asal artinya adalah kitab. Apabila dia tidak meriwayatkan dari kitab yang benar. Adapun kalau dia banyak lupa tetapi apa? Dia punya kitab yang disahkan oleh ulama, maka ini tidak masalah. Baik. Wa kullu hadza yakhrumus siqata birrawi wa bidhabtih. Seperti ini semua akan merusak kepercayaan rawi dan hafalan dia. Kalau apa? Dia sering lupa dan semacam itu. Qala Ibnul Mubarak wa Ahmadu wal Humaiti wa ghairuhum man ghalata fi hadisin fabuyyinalah. Baik, ini ulama-ulama besar Ibnul Mubarak, Ahmad, Humaiti dan yang lain-lain berkata, barang siapa keliru dalam satu hadis lalu dia diterangkan tentang kesalahannya, fa asarra ala riwayatih, tapi dia bersikeras tetap meriwayatkan kesalahan itu, tetap apa itu? Meriwayatkan dengan pola yang salah, saqatat riwayatuh, maka riwayat dia gugur. Kenapa? Orang ini bukan tipe orang yang taubat. Kalaupun tahu salah, dia tetap akan apa? Mengikuti yang batil. Maka walaupun hanya satu kali, orang ini akan apa? Dihukumi sebagai ahlil ahwa. Baik, walaupun hanya satu kali. Jadi tidak ada istilah muwazanah, timbangan kebaikan dan keburukan seperti yang didakwahkan oleh orang-orang sururiyun. Enggak ada. Lihat jenis kesalahannya. Salah 5 kali tapi dia orangnya mudah bertobat, ini enggak masalah. Salah 1 kali tapi nampak dia memang mengekor hawa nafsu, ini akan menggugurkan kesikohan terhadap dia. Baik. A'radan nasu fi hadhil a'sar. Kita habiskan halaman ini insyaallah. Orang-orang pada zaman-zaman sekarang ini, di zaman Ibnu Nahawi al-mutaakhirah, generasi zaman-zaman terakhir, aniktibari majmu'i ma bayyana, untuk menilai atau menimbang sekumpulan dari apa yang kami terangkan, minasyuruti fi ruwatil hadis, berupa syarat-syarat perawi hadis, wa masyayikhih, dan guru-guru mereka. Falam yataqayyadu biha, mereka tidak tunduk kepada syarat-syarat tadi. Padahal ini demi apa? Menjaga kemurnian hadis. Baik, tapi apakah tidak ada keringanan? Ada keringanan, tapi apa? Ada syarat-syaratnya untuk dapat keringanan. Yataqayyadu biha. Kemudian fi riwayatihim, dalam riwayat-riwayat mereka, li ta'adzuril wafa'i bidzalik, karena tidak mampu menunaikan syarat-syarat itu. Ala nahwi ma taqaddam, berdasarkan apa yang telah lalu. Iya, kalau disyaratkan seperti syarat mutaqaddimin, orangnya harus hafal sanad. Siapa dari kita yang mudah menghafal sanad dari apa itu? Siapa guru kita, terus ke guru-guru dia sampai ke Imam Bukhari misalkan. Ini betul-betul kerja yang sangat keras. Tapi maka yang seperti itu dimaafkan, karena yang penting apa? Asal kitab itu sudah ada. Baik, walaupun kita tidak hafal guru kita sampai ke Bukhari, ini tidak masalah. Yang penting apa? Dari Bukhari ke Rasulullah, ini dia betul-betul paham. Paham, tidak harus hafal semua, tapi paham dan sering mengulang-ulang, lama-lama hafal juga itu. Baik. Kemudian wa wajhu dzalik, baik. Sisi pembahasan ini apa? Annal maqsudal yaum, bahwasanya maksud dari periwayatan hadis di hari ini ibqa'u
Ibqa'u silsilatil isnad al-mukhtasi bihadhil ummah. Tujuannya adalah untuk melestarikan dan mengekalkan rantai sanad yang memang ini khusus untuk umat ini. Jadi jangan kita karena sanad sudah panjang, saya nggak perlu peduli dengan masalah sanad. Jangan. Berarti apa? Kita tasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasara dan lain-lain yang tidak memiliki kekhususan ini. Tetap kita harus apa? Memperhatikan masalah sanad. Kita harus apa? Belajar masalah mustalah hadis dan seterusnya. Taib. Dan itu akan penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang ucapannya layak diterima, ada yang tidak layak diterima, ada yang dia salafi tapi pendusta, nggak boleh diterima riwayat dia. Tapi apa, tetap jadi sahabat, nggak masalah. Tapi untuk riwayat ini kasusnya lain. Atau ada kasus yang lain-lain lagi. Taib. Intinya adalah apa? Zaman sekarang tetap yang namanya sanad itu harus dipelihara. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk apa? Menjaga kekhususan umat ini. Karena kita diwajibkan untuk tidak tasyabuh bil kufar. Fal yu'tabar ma yaliku bil maksud. Maka hendaknya yang kita jadikan sebagai pandangan, sebagai tolak ukur adalah apa yang sesuai dengan tujuan. Tujuannya adalah apa? Untuk zaman sekarang ini memelihara kekhususan umat ini. Tapi bukan hanya kita tahu sanad, kita memiliki ijazah tapi apa? Belajar hadis malas, itu juga salah. Karena intinya adalah kita tahu hadis. Sanad ini sebagai tambahan. Taib. Memiliki sanad itu tambahan. Intinya adalah belajar hadis dan mengamalkan sunnah Nabi. Wa huwa kaunu syaikhi musliman balighan. Taib. Maka paling tidak orangnya ini adalah apa? Orangnya adalah muslim, baligh, akil, berakal, ghairu mutadzahirin bil fisq. Tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Taib. Kalau memang sepertinya dia di dalam rumahnya berbuat maksiat apa, kalau tidak terbukti maka tidak perlu kita sengaja apa? Saya mau kirim drone, nggak usah itu zalim. Siapa yang tidak punya aib? Taib. Wasakhaf, dan apa itu? Kebodohan. Wa fi dhabtihi. Sekarang untuk masalah penjagaan riwayat bagaimana? Biwujudi samaihi musabbatan bi khatti ghairi muttaham. Yaitu walaupun dia tidak hafal seperti ulama mutaqaddimin, paling tidak penjagaannya adalah apa? Dia memiliki sama seperti yang dipraktekkan oleh ulama zaman sekarang, bahkan ulama zaman dulu juga. Yaitu apa? Memang dia belajar kepada sebagian guru, kemudian apa? Membaca sanad-sanad 5 hadis pertama dari Bukhari, 5 hadis kedua dari Muslim, atau 10 dan seterusnya. Sisanya adalah ijazah dan terbukti dia tahu cara membaca hadis, paham apa makna lafaz akhbarana dan hadatsana dan seterusnya. Dan bukunya itu setelah dibukukan dan sebagainya, khatnya itu bukan khat orang yang tertuduh membuat pemalsuan. Wa biriwayatih, bukan orang yang tertuduh membuat apa itu? Kesalahan di dalam meriwayatkan. Biwujudi samaihi wa biriwayatihi min aslin muwafiq. Taib, dia nggak hafal. Lalu bagaimana? Zaman sekarang susah mencari penghafal seperti dulu. Paling tidak kalau dia meriwayatkan adalah min aslin. Apa tadi asal? Buku. Meriwayatkan dari buku. Muwafiqin li asli syaikh, sesuai dengan apa itu? Buku dari gurunya. Kalaupun nggak hafal, paling tidak apa? Bukunya harus dijaga baik-baik, tidak ada kesalahan-kesalahan. Baik, kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Kalau fotokopinya beliaunya mahal. Ini kitab apa? Kaidah dari penulisan yang saran apa? Sekarang surah
Oh, Syekh Muhammad ini jam? Mubarak. 2 jilid, iya betul. Katanya gitu. Kalau aslinya sampai berapa? Kalau sampai 500. Kalau kita buat gini aja berapa? Ini yang ini 85, yang ini 90. Istilahnya nggak sampai 300. Enggak sampai 200. Nggak sampai 200. Jahit. Pelajar kasihan. Jahit, Masya Allah. Anak juga pesan, tapi ya memang susah untuk pesan. Oh, lanjutan. Pesan sejak lama. Belum sampai. Yang ini. Iya. Karena bagus untuk diajarkan ke masyarakat, lebih ringan. Jual. Istilahnya belum sampai ke kita memang. Nggak tahu, Abu Naim bilang belum dapat, tapi nggak tahu. Kalau fotokopi sebelum kamu balik, dia siap. Oh, Nggak mungkin ya. oke. Karena ini kemarin fotokopinya apa? Kalau fotokopinya lambat sih kan. Kebanyakan kerjaan miliknya orang lain. Jelas. Insya Allah suatu saat dapat kita. Abu Naim berangkat kapan? Desember. Iya. Istilahnya November. istilahnya masih mungkin untuk pesan dari Saudi. Barangkali harganya boleh tekan-tekan, ditekan di sananya. Memang banyak keluhan di Yaman. Kenapa harga dari penjual seberat ini itu? Tapi ya itu penjual sih, bukan Syekh Muhammad Nizamnya. Assalamualaikum. Ya. Makan buah. Sekarang. Kopi. Mata kucing. Ini apa dulu mata kucing? Bulat macam Ini gula tinggi kan? oh iya manis ya. Dia walaupun tapi dia Tak macam gula pasir kan? gula. Baik. Dia gula buah kan? Orang makan buah ni jarang lah paling tu. Tapi orang minum air botol tu, itu dari dia gula tu, gula yang pasir tu. Gula pasir tu dia kasak sikit kan? Minuman glukos dia tinggi kan? Kalau yang buah apa? Fructose. Fruktos lah. Fruktos. Fruktos lah. Yang kalau semanis itu glukos. Tapi fruktos pun dia convert kepada glukos. Kalau lebih kan. Makan lupa dokong. Kalau makan dokong banyak-banyak. Dia istilah dia makan banyak. Sekali makan tak lapar lagi. Hanya makan hari-hari. Betul Ustaz. Betul. Akhirnya bertumpuk juga akhirnya. Ya. Akhirnya bertumpuk juga di Dia apa? tak Dia tak dapat nak keluarkan gula tu. Kita itu orang salah faham tentang sebab itu. Maka kita makan ubat kalau kita mall. Kita makan hanya bila kita demam, tapi malam tu kita makan. Kita bukan makan hari-hari. Kalau hari-hari makan, hati-hati lah. Aduh, Tak ya. otak. Makanlah 1 tahun. Hari-hari makan Panadol. Pagi, Panadol, sehari, bulan pertama. 1 tahun makan. Nggak sampai. Hati-hati takkan jadi rosak. Sebab tu metabolisme ni itu lah. Kopi Oh ini kopi ni, roti kopi. Baik lah tak tahu ni. Belum sampai ya? Ataupun dia